Audio Jungle. Salam semangat rekan-rekan mahasiswa. Pada kesempatan ini kami persembahkan video konseling individu dengan permasalahan orang tua yang belum mengetahui cara membimbing anaknya yang sedang memilih jurusan di SMA. Mari kita simak bersama-sama, semoga bermanfaat untuk kita semua. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, monggo Pak masuk. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Sebentar ya, ambilkan minum. Ini Pak minumnya. Ya, terima kasih. Panasnya ini pulang dari masjid terus mampir ke sini. Oh, ini. Bapaknya kerja apa? Jualan. Oh, jualan yang di pasar itu ya? Ya, jualan sayur di Pasar Pahing. Oh, nggih. Ana sama Mama biasanya beli di situ di ibu-ibu yang jualannya itu nomor 2 dekat pintu gerbang. Oh, itu dulu istri bapak itu. Oh, istri bapak toh? Iya. Masya Allah ibunya baik. Kadang itu kami dikasih bonus sayur nih. Baik. Oh, memang itu istri bapak itu istri yang soleh. Oh, Masya Allah. Ya Pak, salamkan saya ke istri Bapak. Oh ya, nanti ku salamkan. Insya Allah. Sudah sejauh ini pembicaraan kita, saya sampai lupa untuk memperkenalkan diri saya. Sebelumnya saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Novia Anggraini, mahasiswa semester 2 di IAIN Samarinda, Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Bapak bisa memanggil saya Aini saja biar makin akrab. Iya. Kalau boleh saya tahu, Bapak ini namanya siapa dan di mana tinggalnya? Nama saya Jaka. Oh, Saya tinggal di dekat sini aja, di kota sini. Saya tinggal di Jalan Mawar. Oh, gini. Jauh juga ya Pak dari sini, dari Jalan Mawar ke sini? Ya lumayan lah. Ke sini diantar atau sendiri ya bagaimana? Kebetulan saya tadi ke sini sama anak saya yang pertama. Oh, anak saya ada kegiatan organisasi di kompleks ini. Oh, Ya, gini. dari sana saya numpang ikut. Pak, ngomong-ngomong soal anak nih Pak, Bapak sebelumnya sudah punya anak berapa? Anak saya 2, perempuan semua. Yang pertama sudah lulus, sudah S1, sudah lulus jurusan bahasa Arab juga seperti Mbak. Sekarang sudah dapat kerja, ngajar di sekolah di kota sini aja, di SMA favorit di sini. Masya Allah. Berarti anak Bapak ini kakak tingkat Ana ya Pak? Masya Allah. Alhamdulillah sudah lulus, sudah dapat kerjaan juga. Kalau anak kedua Bapak bagaimana? Nah itu Mbak, tujuan saya kesini tadi itu mengenai anak saya yang kedua. Kayak dengar dari teman-teman saya di pasar itu di sini ada layanan untuk umum, namanya layanan konseling gitu katanya. Oh, benar Pak. Di sini saya sedang membuka layanan konseling untuk umum. Kalau boleh saya tahu, sebelumnya Bapak sudah pernah mengikuti layanan konseling? Belum. Sebetulnya saya ini ragu mengikuti ini, tapi tidak apa-apa lah, mau saya coba dulu. Oh, jadi saya jelaskan terlebih dahulu layanan konseling itu apa nih Pak? Iya. Layanan konseling itu adalah suatu proses pemberian bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konselor atau klien. Jadi di sini saya sebagai konselor dan Bapak sebagai klien saya, bersama-sama kita akan mencari
solusi dari permasalahan yang Bapak hadapi. Kemudian di dalam layanan konseling itu terdapat 3 aspek yang harus ditaati oleh konselor ataupun kliennya. Salah satu dari ketiganya itu adalah aspek kerahasiaan. Jadi Bapak tidak perlu takut rahasia Bapak tersebar, karena hanya Allah, kemudian kedua malaikat di kanan dan kiri, kemudian Bapak, dan yang terakhir Ana yang akan yang hanya mengetahui masalah dari Bapak. Kemudian di dalam konseling itu juga kita harus bekerja sama Bapak. Jadi Bapak tidak perlu harus menceritakan masalah Bapak tanpa harus ada yang ditutup-tutupi. Bisa Pak? Insya Allah. Lalu layanan konseling ini adalah layanan yang memiliki waktu yang terbatas. Jadi saya akan memberikan waktu hingga jam 2 untuk berdiskusi tentang di layanan konseling ini. Sebelumnya Bapak bisa menceritakan secara detail permasalahan yang Bapak sedang hadapi, terkhusus yang putri Bapak hadapi. Jadi begini Mbak, mengenai anak saya yang nomor 2 itu. Anak saya itu sekarang ini sudah berumur 15 tahun, sudah lulus SMP, dan alhamdulillah insya Allah sudah diterima di SMA favorit di kota ini. Tapi anak saya masih bingung mau ngambil jurusan apa, karena setiap jurusan itu ada beberapa pelajaran yang tidak disukainya. Sebetulnya saya ini sudah ngasih solusi ini itu, tapi anak saya itu masih ragu dan bingung untuk menentukan pilihan. Oh, jadi begitu ya Pak. Kedengarannya anak Bapak ini sedang dalam kondisi yang bimbang dan bingung ya Pak. Iya. Kalau boleh tahu nih, sebenarnya kendala apa sih yang dihadapi oleh anak Bapak ini? Gini Mbak, misalnya jurusan IPA, anak saya itu agak lemah dihitung-hitung, terus saya suruh ke jurusan IPS. Anak saya itu tidak begitu suka dengan sejarah. Nah, terus saya suruh ke jurusan bahasa, anak saya itu agak lemah di bahasa Inggris. Jadi menurut saya anak saya itu saya suruh ke jurusan IPA aja, seperti kakaknya yang dulu juga jurusan IPA. Tapi bilangnya anak saya itu dia masih pikir-pikir dulu. Baik Pak, saya mengerti kebingungan yang Bapak dan putri Bapak hadapi. Namun sebelumnya Bapak sudah pernah menyampaikan alasan kenapa Bapak memberikan saran terkait jurusan itu. Kan Bapak tadi bilang mau anak Bapak masuk jurusan IPA toh? Iya. Nah, sudah menyampaikan alasan kenapa Bapak memilih jurusan itu. Sudah, semua itu sudah saya sampaikan kepada anak saya, tapi anak saya kayaknya masih bingung. Bisa Bapak ceritakan bagaimana suasana pada saat Bapak menyampaikan itu? Iya, saat itu anak saya itu menghampiri saya. Terus dia itu bingung mau memilih jurusan apa. Terus saya sarankan untuk memilih jurusan IPA seperti kakaknya yang dulu ambil jurusan IPA. Terus anak saya itu tidak begitu suka, kayaknya kulihat raut wajahnya itu tidak suka kok jurusan IPA. Jadi Bu bilangi anak saya kalau memilih jurusan IPA itu bisa memilih perguruan tinggi manapun, bisa jurusan apapun. Jadi kayaknya anak saya masih bingung. Baik Bapak, sampai sejauh ini saya sudah mengerti dan paham mengenai masalah yang Bapak hadapi. Masalah yang Bapak hadapi saat ini adalah tentang kebingungan yang Bapak hadapi dan terkhusus putri Bapak hadapi, benar tak Pak? Terkait dengan jurusan dari yang akan diikutin di SMA nanti. Namun sebelumnya saya ingin bertanya kembali. Memang benar ya Pak, kalau misalnya jurusan IPA itu banyak sekali peminatnya. Saya pasti paham kenapa Bapak meminta putri Bapak untuk masuk jurusan IPA, karena yang saya
pengalaman saya juga bahwa jurusan IPA itu banyak sekali peminatnya, dan pasti ini juga dari pengalaman pribadi Bapak dan mungkin dari pengalaman-pengalaman pekerjaan dari keluarga Bapak. Benar seperti itu, Pak? Iya, betul. Namun apakah Bapak sudah memberikan ruang kepada putri Bapak untuk putri Bapak ini untuk mengeksplor kemampuannya sehingga putri Bapak ini bisa menemukan minat dan bakat yang dia miliki? Sepertinya belum, Mbak. Saya beranggapan bahwa pilihan saya itu adalah pilihan yang sangat bagus dan sangat benar, tanpa saya memberi pengertian dan cenderung memaksa terhadap anak saya, sehingga anak saya itu tidak begitu menerima. Baik, tadi Bapak mengatakan bahwa putri Bapak ini terlihat tidak menerima saran dari Bapak, nggih? Nggih, iya. Jadi seperti ini, saya akan bertanya kembali. Ini saya akan bertanya, jikalau saran Bapak tadi ini, yang anak Bapak ini untuk memilih jurusan IPA tadi akan dipilih, apakah menurut Bapak putri Bapak ini akan menjalankannya dengan sungguh-sungguh? Dan menurut Bapak, apakah suatu perbuatan yang dilakukan dengan keterpaksaan itu akan menghasilkan hasil yang optimal juga? Saya menyadari dan saya mengerti bahwa saya tidak bisa memaksakan kehendak saya untuk menyuruh anak saya mengikuti jurusan IPA, karena kalau saya memaksakan anak saya seperti itu mengambil jurusan IPA, mungkin hasilnya tidak optimal karena dia menjalankan dengan rasa keterpaksaan. Baik, benar apa yang katakan Bapak. Sebenarnya kerjasama antara orang tua dan anak itu sangat diperlukan, khusus dalam memilih jurusan ini. Namun kembali lagi, peran dari orang tua tersebut. Orang tua dalam pendidikan itu berperan dan bertanggung jawab untuk mengarahkan dan memberikan pengertian. Jadi selebihnya biarkan anaknya sendiri yang mengeksplor kemampuannya, kemudian memanfaatkan kesempatan yang ada untuk menghasilkan hasil yang optimal. Jadi setelah Bapak memahami, menyadari kekeliruan yang Bapak lakukan, apa yang akan Bapak lakukan setelah ini? Hal yang pertama adalah saya akan memberikan ruang untuk anak saya supaya anak saya bisa mengeksplor kemampuannya sehingga hasilnya akan optimal, dan saya akan memberikan pengarahan-pengarahan jurusan di perguruan tinggi yang akan diambil nanti. Baik Pak, saya setuju dengan langkah-langkah yang akan Bapak lakukan. Hal yang akan Bapak lakukan yang pertama adalah Bapak memberikan ruang dan kesempatan bagi anak untuk mengeksplor kemampuan dari dirinya, sehingga dia dapat menghasilkan hasil yang optimal, tentunya dengan kemampuan yang dia miliki. Anak Bapak ini kan tergolong usia remaja, Iya. Jadi dia tuh memiliki sifat, karakter, kemudian keinginan dan minat yang berbeda, dan tentunya kemampuan juga yang berbeda dari temannya, ataupun dari saudara kandung, ataupun dari saudara sepupu, ataupun keponakan, atau bahkan keluarganya itu memiliki kemampuan yang berbeda. Jadi tugas dari orang tua ini hanyalah bertanggung jawab untuk mengarahkan, kemudian memberikan pengertian bagi anak. Jadi biarkan anak itu sendiri yang akan mengeksplor kemampuannya. Kemudian yang kedua, Bapak dan keluarga ini bisa melakukan memberikan gambaran-gambaran mengenai dunia pekerjaan terkait dengan jurusan yang akan diminati oleh anak Bapak ini, sehingga anak Bapak ini mudah untuk menyelaraskan antara potensi, bakat, dan minat dengan lapangan pekerjaan dan jurusan yang akan dia pilih. Kemudian yang ketiga, hal yang bisa Bapak dan keluarga lakukan itu adalah dengan mencari tahu apa bakat dan minat dari putri Bapak ini. Mungkin cara yang bisa dilakukan adalah dengan tes psikologi. Itu sangat akurat dalam menentukan minat dan bakat. Jadi bagaimana nih Pak? Kan Bapak sudah mengetahui langkah-langkah yang akan Bapak lakukan kemudian.
Kira-kira kapan Bapak akan melakukannya atau menerapkan langkah-langkah itu? Iya, terima kasih Mbak. Alhamdulillah saya telah mengerti apa yang Mbak Aini jelaskan kepada saya. Mudah-mudahan Allah memberi kemudahan dan sepulang dari sini saya akan menerapkan langkah-langkah apa yang harus saya lakukan. Alhamdulillah jika Bapak sudah memahami langkah-langkah yang akan Bapak lakukan. Saya yakin Bapak, keluarga, dan terutama putri Bapak ini bisa menemukan jurusan yang terbaik yang sesuai dengan potensi, bakat, dan minat dari putri Bapak. Semoga Allah memberikan kemudahan dan jalan yang terbaik untuk keluarga Bapak. Amin ya robbal alamin. Baik Pak, karena sudah menunjukkan pukul 2 sesuai dengan kesepakatan kita di awal bahwa konseling hari ini hingga jam 2 saja. Maka marilah kita tutup pertemuan ini. Jika nantinya ada kendala ataupun masalah yang lainnya, mungkin kita bisa komunikasikan kembali, mengatur jadwal kembali, nggih Pak. Semoga Allah memberikan kemudahan, kemudian memberikan perlindungan bagi Bapak dan keluarga. Ya, terima kasih Mbak atas waktunya dan pengarahannya. Saya akan pamit dulu. Assalamualaikum.